ekspektasinya tadi ya, ekspektasinya tadi untuk masing-masing keputusan. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan untuk menghitung nilai ekspektasi penerimaannya tadi. Di sini rumusannya kita kalikan dengan nilai probabilitas transisinya ya, probabilitas transisi dan matriks penerimaannya tadi ya. Kita punya matriks P dan matriks R. Nah, jadi setelah kita ketahui nilai pada matriks P dan R itu, baru kita bisa cari nilai ekspektasi penerimaan. Dari ekspektasi penerimaan, baru bisa kita simpulkan nilai yang paling optimal untuk setiap keputusan yang kita lakukan ya. Jadi seperti apa keputusan yang akan kita ambil ke depannya pada tahun keberapa pun itu yang ingin kita cari dengan melihat status saat ini itu kondisi tanahnya baik, cukup atau jelek ya. Oke, di situ itu kemarin juga ada tentang probabilitas dan penerimaan transisi tidak sama setiap tahun. Tidak sama berarti nilainya nanti akan kita bedakan ya untuk masing-masing ekspektasinya. Kemarin sampai ya di sini ya. Kita gunakan metode enumerasi lengkap. Sini kita masuk model tahap tak terbatas, ada enumerasi lengkap dan iterasi kebijakan. Kita ulas sebentar tentang enumerasi lengkap di pertemuan sebelumnya. Kita masih punya matriks probabilitas transisi dan penerimaan transisi. Ya, di sini kita punya langkah-langkah, kemarin juga sempat saya bahas ya di sini. Langkah pertama kita masih menghitung ekspektasi penerimaannya untuk satu langkah. Lalu kita hitung probabilitas stasioner jangka panjang atau P ya, PIS. Jadi kita ingin melihat probabilitas dia akan tetap dinilai tersebut dalam jangka panjang ya. Kalau pada rantai Markov kemarin itu steady state ya. Steady state probability. Lalu di langkah ketiga nanti kita hitung nilai ekspektasinya, ekspektasi penerimaan tadi. Dengan mengalihkan nilai dari probabilitas stasionernya dengan ekspektasi penerimaan. Jadi seberapa besar ekspektasi penerimaan dari kebijakan yang kita peroleh, yang kita punya tadi, untuk dapat kita tetapkan. Jadi nanti dari sekian banyak kebijakan yang kita punya, misalnya kita melakukan pemupukan atau tidak melakukan pemupukan, lalu kita punya kebijakan melakukan pemupukan jika kondisi tanah kita seperti satu-satu, atau kita melakukan pemupukan jika kondisi tanah kita dua, dan seterusnya. Jadi dari masing-masing kebijakan itu kita tentukan ekspektasi penerimaannya. Yang nilai yang paling maksimum nanti itulah yang akan kita pilih untuk kita ambil, kita tetapkan ya keputusan akan kita ambil. Jadi pertama-tama tetap kita hitung ekspektasi penerimaan satu langkah. Jadi dari setiap status yang kita punya tadi, kita hitung dulu ekspektasinya berapa, harapannya yang bisa kita terima itu sebesar apa. Ingin nilainya yang paling bagus ya seperti besar gitu ya. Lalu di langkah kedua kita hitung probabilitas stasioner. Jadi setelah kita dapatkan tadi ekspektasinya tadi kita tetapkan dalam jangka panjang tadi probabilitasnya akan tetap ya, kan stasioner gitu ya. Stasioner barulah kita hitung dari total ekspektasi dari setiap langkah ya, dari setiap langkah. Sehingga untuk kebijakan optimalnya tadi itu adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum dari ekspektasi penerimaan kebijakan di setiap kebijakannya. Contohnya kemarin kita punya di sini punya S sama dengan 8 ya, ada S1, S2 dan seterusnya. Di sini ada deskripsinya. Kebijakan 1 tidak melakukan pemupukan, kebijakan 2 lakukan pemupukan tanpa memandang status, dan seterusnya. Dari masing-masing kebijakan ini, kita ingin melihat seberapa besar nilai ekspektasi kita, harapan kita jika kita mengambil kebijakan 1 atau mengambil kebijakan 2 dan seterusnya.
Jadi kita bandingkan dari semua kebijakan ini untuk mendapatkan nilai harapan atau nilai ekspektasi yang paling tinggi. Ya, perhitungannya masih sama, kita, dengan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masih punya matriks probabilitas dan penerimaan transisi dari masing-masing S ya, dari masing-masing status kita, kebijakan kita, ya. Ini pada saat P1 berarti pada saat kebijakan 1 matriknya seperti ini, P2 dan seterusnya. Ini tadi di awal sudah diketahui ya pada saat masalah ilustrasi petani tadi. Kita punya sampai P8 dan R8, ini harusnya 8. Kita masuk ke langkah 1, kita cari ekspektasi penerimaan satu langkah untuk masing-masing S pada masing-masing status. Jadi pada saat kebijakan satu, jika kondisi tanah kita itu baik, seberapa besar nilai ekspektasinya. Lalu pada saat kebijakan yang kita ambil itu 1, ekspektasi kita jika status tanah kita saat ini adalah 2, sebesar apa, dan seterusnya ya. Di sini kita hitung VI-nya, itu adalah nilai ekspektasi untuk setiap kebijakan yang akan kita ambil untuk masing-masing kondisi tanah kita atau status tanah kita tadi. Nah, langkah kedua kita hitung nilai probabilitas stasioner. Jadi untuk semua status kita nanti akan peroleh nilai probabilitasnya ya. Jadi jika status tanah kita itu baik, maka dia akan memiliki probabilitas atau peluang ya, peluang secara tetap itu sebesar P1, P2 dan seterusnya. Nah, nilai di sini kita peroleh dengan sistem persamaan linier ya. Persamaan linier terserah mau dikerjakan dengan operasi bilangan elementer atau substitusi eliminasi sehingga diperoleh hasil P1, P2 dan P3 dan seterusnya ya. Tergantung dari jumlah statusnya. Dan untuk masalah kita ini kita punya statusnya tadi 1 baik, 2 cukup, 3 jelek ya. Lalu di sini kita hitung nilai ekspektasinya ya. Ekspektasinya kita kalikan masing-masing nilai probabilitas stasionernya dengan nilai dari V-nya tadi ya. Di sini. Nilai VI pada saat S2 atau pada saat S3 dan seterusnya. Jadi masing-masing dihitung, kita ringkas di langkah 3 dan 4. Ya, untuk setiap kebijakan yang nantinya akan kita pilih dan probabilitas stasionernya. Lalu kita hitung nilai ekspektasinya, kita peroleh yang paling maksimum itu adalah di kebijakan 2 ya, di kebijakan 2. Kebijakan 2 dengan nilai ekspektasinya itu adalah 2,256. Ini tadi kebijakan 2 adalah lakukan pemupukan tanpa memandang status. Jadi hal ini kita lakukan untuk kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk mengambil keputusan ya. Jadi seperti apa kita punya kebijakan ya, kebijakan dalam satu masalah apapun itu masalah yang ada. Misalnya ya di sini contohnya tadi ilustrasi petani. Jadi kita punya beberapa kebijakan, kita cari kebijakan yang paling optimal, yang dapat memberikan nilai paling optimal. Di sini kita punya probabilitas ya, kemungkinan. Jadi kemungkinan kita akan memperoleh nilai yang optimal jika status kita saat ini itu seperti apa, entah itu baik, cukup atau kurang atau jelek tadi ya. Kita cari nilai yang paling maksimum supaya untuk meminimalisir resiko seperti itu ya. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi jika kita memilih kebijakan yang kita ambil. Ya, ini untuk yang tahap tak terbatas. Oke, lalu kita masuk ke metode iterasi kebijakan. Jadi di sini tadi kita punya ya, untuk model tahap tak terbatas kita punya 2. Yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya itu adalah metode numerasi lengkap ya, seperti masalah petani tadi. Jadi untuk setiap kebijakan ya, setiap kebijakan kita lakukan perhitungan. Lalu yang kedua kita punya metode iterasi kebijakan ya.
Nah, di sini untuk metode enumerasi lengkap, seperti di masalah jaringan di awal sudah pernah saya jelaskan ya, kalau untuk metode enumerasi itu pasti akan kita lakukan perhitungan satu-satu ya. Mungkin dicontoh masih sedikit ya, masih sedikit kebijakan yang bisa kita pilih, walaupun ya kalau kita hitung manual pun sebenarnya cukup, lama juga ya untuk perhitungan nilai dari ekspektasinya ya. Sehingga untuk, mmm, metode enumerasi lengkap itu sendiri dia memiliki kekurangannya salah satunya adalah komputasi sangat besar. Kalau misalnya S-nya atau kebijakannya itu ada banyak, otomatis kita melakukan perhitungan akan lebih lama lagi, lebih besar lagi, yang mana itu tidak, kurang efisien gitu ya, efisien. Lalu di sini juga kesulitan untuk mengenumerasi semua kebijakan secara eksplisit. Sehingga untuk tahap tak terbatas ya, kita punya satu, metode lagi ya, itu tadi adalah, metode iterasi iterasi kebijakan ya. Nah, di metode iterasi kebijakan sendiri, kita punya dua macam ya, ada yang dengan faktor diskon dan faktor tanpa diskon. Bentar saya cari dulu. Ya, kita dengan faktor diskon dan faktor tanpa diskon. Ya, jadi untuk sebarang kebijakan tertentu, penerimaan total pada tahap N dinyatakan dengan persamaan rekursif ya. Kembali lagi persamaan rekursif yang sudah dipelajari di pemrograman dinamis ya. Kita punya ekspektasi penerimaan pada saat tahap N dan juga di sini probabilitas transisi dan fungsi optimalnya. Ini adalah fungsi rekursif ya, yang pada slide sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi fungsi rekursif ini sebagai dasar untuk pengembangan metode iterasi kebijakan. Jadi untuk metode iterasi kebijakan ini, kita gunakan untuk mengembangkan metode sebelumnya yang dirasa lebih kurang efisien ya, kurang efisien tadi untuk metode enumerasi lengkap ya, secara komputasi dia sangat besar dan dengan komputasi yang besar pun juga akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga di sini kita gunakan metode iterasi kebijakan untuk pengembangan metode sebelumnya. Ya, misalkan di sini kita punya ini, lambang ini, ataupun disebut dengan eta, itu adalah jumlah tahap tersisa. Kan kita punya tahapan tadi ya, kita punya tahapan kalau dalam pemrograman dinamis kita punya stage ya, ingat kembali, kita punya stage dalam pemrograman dinamis, kita bicara tadi ada persamaan rekursif, yang mana itu ada di pemrograman dinamis. Nah, ini adalah persamaan rekursifnya untuk I1, 2, sampai M. Dan kita punya F eta, ya. Itu adalah ekspresi penerimaan kumulatif. Diberikan bahwa jumlah tahap tersisa adalah eta. Jadi ini adalah total ya, kumulatif, ekspektasi penerimaan kumulatif yang diberikan. Sama dengan di pemrograman dinamis ya, kita punya nilai kumulatifnya ya, nilai kumulatif tergantung dari apa yang kita cari pada pemrograman dinamis. Ya, di sini kita punya P, di sini P1, 2, sampai M, itu adalah vektor probabilitas status mapan atau steady state ya, dari matriks transisi P. Dilambangkan dengan PJ, ini vektor ya, vektor. Dan vektor X, ini adalah vektor PIJ. Lalu kita punya ekspektasi penerimaan per tahap. Ya, jadi tiap tahap itu kita hitung nilai ekspektasinya. Jadi pada tahap 3, 2, 1, yang mana tadi pada contoh tahap itu adalah tahun ya. Tahun kita hitung ekspektasinya, ekspektasi penerimaan setiap tahap. Lalu untuk eta ini tadi adalah jumlah tahap yang tersisa ya. Tersisa itu sehingga maka untuk nilai dari ekspektasi kumulatifnya, ini ekspektasi kumulatif tadi, itu adalah jumlah tahap yang tersisa kita kalikan dengan ekspektasinya dijumlahkan dengan ekspektasi kumulatif. Ya, ini untuk tahap tak tersisa, tahap tersisanya itu hingga ya.
mana FI ini adalah konstanta. Ya, ini model matematisnya ya untuk perhitungan dari persamaan rekursif jika kita punya tahap tak terbatas. Nah, kita punya tujuannya tadi adalah menentukan kebijakan optimal yang menghasilkan nilai maksimum dari ekspektasi. Tadi kita sudah coba pada metode enumerasi lengkap ya. Kita punya S-nya tadi 8, kita punya E1, E2, sampai E8 ya. Kita ingin melihat nilai maksimum dari tadi, ES tadi. Tadi sudah kita peroleh dengan metode enumerasi lengkap. Ya, lalu di sini kita gunakan diskon dan tanpa diskon nanti ya. Karena terdapat M persamaan dengan M plus satu variabel yang tak diketahui, tidak dapat ditentukan dalam satu langkah. Jadi kita tidak bisa menentukannya hanya dalam satu langkah. Kalau tadi pada enumerasi lengkap, kita hanya menggunakan probabilitas stasioner satu langkah tadi ya. Nah, di sini metode ini terdiri dari dua langkah yang dimulai dengan menetapkan kebijakan sebarang, lalu kita gunakan untuk menentukan kebijakan baru yang menghasilkan nilai E yang lebih baik. Jadi di awal kita tetapkan dulu kebijakannya sebarang, berapapun itu, lalu dari kebijakan yang telah kita tetapkan sebarang tadi baru bisa kita lakukan untuk menentukan kebijakan yang baru ya. Ya, ini untuk proses iterasi. Yang pertama, langkah penentuan nilai atau value determination step. Kita pilih sebarang kebijakan S-nya, apapun itu kebijakannya kita pilih sebarang ya, tidak ada aturan untuk memilih sebarang, terserah gitu ya. Dengan menggunakan matriks P tadi, matriks probabilitas transisi dan matriks penerimaan transisi yang berkaitan dan mengasumsikan secara sebarang FSM sama dengan 0. Ini adalah kumulatifnya ya, karena kita baru bergerak di awal sehingga kumulatifnya masih punya 0 ya. Di sini kita punya persamaan ES ini adalah ekspektasi pada kebijakan S, ini adalah ekspektasi penerimaannya dikurang dengan ini adalah probabilitas transisi kita kalikan dengan ekspektasi pada tahap S ya. Itu sama dengan ekspektasi penerimaan status I pada tahap S. Lalu kita lanjutkan ke langkah perbaikan ya. Jadi ini pada saat tahap awal kita peroleh bukan kita peroleh, kita tentukan, kita pilih sebarang kebijakan, baru kita bisa menentukan langkah perbaikan kebijakan. Jadi setelah di awal kita menentukan kebijakannya seperti apa, kita peroleh hasilnya, baru bisa kita perbaiki ya. Itu akan kita lakukan secara terus-menerus iterasi sampai iterasi itu berhenti ya. Jadi nanti ada kriteria stopping kriteria gitu ya, seperti apa dia akan berhenti untuk iterasinya. Oke, lalu langkah perbaikan kebijakan. Di sini untuk tiap status I, tentukan kebijakan T yang berkaitan dengan maksimum dari ekspektasi penerimaan untuk setiap setiap keputusan ditambah dengan probabilitas transisi untuk status saat ini I dan status yang akan datang J dengan alternatif atau keputusannya K dikali dengan ekspektasi penerimaannya. Ya, nilai FSJ ini ditentukan dalam langkah penentuan nilai. Keputusan optimum untuk status 1, 2, sampai M mengandung kebijakan baru. Jadi nanti ini kita lakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya, lebih baik dari nilai sebelumnya, yang mana sebelumnya kita pilih itu seberang. Ya, di contoh misalnya di sini kita ambil sebarang kebijakan S itu 1, 1, dan 1. Jadi ini pada saat tahun 1 itu kita pilih kebijakan 1, tahun kita pilih kebijakan 1, tahun 3 kita pilih kebijakan 1. Ini sebarang ya, sebarang. Boleh aja 1, 2, 1 atau 1, 2, 2 dan seterusnya, bebas saja gitu ya. Kita punya matriks P, probabilitas transisi kita, dan punya matriks R ya, matriks penerimaan transisi. Oke, lalu kita lakukan tadi di langkah pertama, persamaan langkah iterasi nilai ya. Ini tadi kita sudah punya rumusnya tadi. Di sini ini ya,
punya ekspektasi pada saat pada saat kebijakan S dengan ekspektasi penerimaan dan seterusnya. Ya, kita ganti nilainya, di sini kita punya E, ini untuk S sama dengan 1 ya. F1 dikurang 0,2 ini tadi adalah P11 berarti ya. P11 di sini 0,2 dikurang 0,5 kali F2 kurang 0,3 kali F3 ya. Sama dengan 5,3. 5,3 ini tadi yang di awal diperoleh. Nilainya tadi adalah ini ya, VIS. Tadi di awal. Ya, ini 5,3 ya. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Dan seterusnya, karena kita punya I-nya sama dengan 3, jadi kita punya sampai 3. Di sini ada 5,3, 3, dan 1. Lalu kita pilih sebarang untuk F3-nya ini tadi itu sama dengan 0 ya. Kita pilih sebarang saja F3 0, bisa saja juga F2 maupun F1 ya. Terserah kalau mau dicoba yang 0 yang mana. Sehingga persamaan itu menghasilkan solusi diperoleh. Jadi kalau misalnya ini 0, kita punya persamaan baru, kita cari lagi nilai untuk masing-masing variabelnya. Di sini ada E, ada F1 dan F2 nanti ya. Dipecahkan dengan persamaan linear ya, persamaan linear. Sehingga kita peroleh nilai E-nya itu negatif 1, F1-nya 12,88, F2-nya 8, dan F3 0. Ini untuk langkah pertama yang kita pilih tadi sebarang ya, sebarang kebijakan ya. Jadi kita kan ingin memaksimumkan nilai ekspektasinya ya, sedangkan kita di sini masih peroleh nilai ekspektasinya itu minimum ya, -1, sehingga perlu kita perbaiki lagi kebijakannya. Berarti kebijakan yang kita pilih sebelumnya tadi itu kurang baik ya, kurang baik sehingga kita ingin mencari yang lebih baik lagi. Nah, di sini langkah perbaikan kebijakannya ya. Ini tadi kita punya rumusan yang di slide sebelumnya ya. Untuk VIK plus P11 seterusnya. Untuk setiap status, kita kan punya statusnya tadi 1, 2, 3, ini baik, cukup, kurang, dan punya 2 keputusan, sama dengan 1 dan sama dengan 2. Nah, kita punya nilai masing-masing, kita tadi sudah punya nilai F1, F2, F3, I1 pada saat langkah kekal dan seterusnya ya. Kita masukkan nilainya ke sini. Kita punya VIK tadi 5,3 tambah 0,2 kali 12,88 dan seterusnya. Ini kita pecahkan, kita selesaikan dengan pemrograman dinamis ya, sama dengan perhitungan pada saat pemrograman dinamis ya. Kita peroleh di sini, jika status tanah kita itu baik, jika keputusan yang akan kita ambil itu adalah tidak melakukan pemupukan, maka nilai ekspektasinya itu sebesar 11,88. Sedangkan jika kondisi tanah kita itu baik, tapi yang kita ambil itu keputusannya adalah melakukan pemupukan, maka kita mendapatkan nilai ekspektasinya itu 13,66. Nah, kita ingin mencari nilai yang maksimum tadi ya, nilai yang maksimum, ekspektasi maksimum. Oleh nilai ekspektasi penerimaannya atau FI-nya itu adalah 13,66 yang diberikan oleh K atau keputusan 2 ya. Lalu kita lakukan perhitungan yang sama untuk status I sama dengan 2 dan 3 ya. Jadi di sini kita peroleh K optimalnya atau keputusan yang optimalnya, kebijakan optimalnya itu adalah 2 untuk status 2 dan 2 untuk status 3. Sehingga kebijakan baru sekarang itu adalah memberikan pupuk atau memandang status ya, 2, 2, dan 2 ya. Jadi untuk T sama dengan 1 itu 2, T2 2, dan T3 2 ya, di mana T itu tidak sama dengan S. Nah, lalu sekarang kita punya matriks yang berkaitan dengan kebijakan baru adalah P dan R sekarang. Berarti ini P2, ini R2. Kita lihat tadi, kembali ke atas ya, nah sini. P2-nya kita punya 0,3 dan seterusnya, sama juga R2. Kita lakukan lagi perhitungan, kan kita bicara tentang iterasi kebijakan ya, jadi kebijakan mana yang paling optimal, kita lakukan dengan iterasi ya. Di sini kita punya
kebijakan baru jika status kita itu adalah 2, maaf, putusan yang kita pilih itu adalah 2. Masih sama, kita lakukan perhitungan lagi, persamaan langkah iterasi nilai. Ini kita punya status 1, ini I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Sini tadi kita punya rumusan yang di atas ya, masih sama melakukan perhitungannya. Kita cari untuk nilai masing-masing variabelnya, untuk nilai E, F1, F2, dan F3. Untuk lebih gampang pencariannya, kita lakukan kita pilih sebarang F3-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai yang di bawah ini, E, F1, dan F2. Ya, sama lagi langkahnya tadi, langkah perbaikan kebijakan ya, untuk masing-masing status dan masing-masing keputusan. Ya, jadi dari setiap status dan setiap keputusan yang diambil, kita peroleh solusi yang optimalnya adalah yang di sini ya, untuk nilai keputusan dan nilai ekspektasinya. Jadi jika status tanah kita saat ini itu adalah 1, yaitu baik, maka kita punya ekspektasi penerimaannya sebesar 9,01 ya. Dan keputusan yang kita peroleh itu adalah keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan 2. Sehingga kebijakan barunya itu masih 2, 2, dan 2. Ya, karena di sini sama ya. Tadi sudah kita peroleh kebijakan baru tadi identik dengan kebijakan sebelumnya. T sama dengan S. Tadi sebelumnya kan kita peroleh juga T-nya adalah S tadi ya, 2, 2, dan 2. Maka di sini iterasi berhenti sehingga kita peroleh kebijakan terakhir itu adalah optimal. Yang terakhir yang kita dapat tadi ya, 2, 2, dan 2. Ya, itu untuk iterasi kebijakan tanpa diskon ya. Jadi kita ingin melihat jika di langkah pertama itu kita memilih sebarang kebijakan, kita lakukan perbaikan sehingga kebijakan yang akan kita pilih nanti ke depannya itu menghasilkan nilai ekspektasi paling optimal ya, di mana kita ingin maksimumkan ekspektasi penerimaan dari kebijakan yang kita pilih. Oke, lalu di sini kita diskon. Sekarang masuk ke metode iterasi kebijakan dengan faktor diskon. Nah, di sini ada faktor ya, faktor tambahan dalam menentukan kebijakan yang akan kita ambil ke depannya. Jadi algoritma iterasi kebijakan dapat diperluas untuk memasukkan faktor diskon. Jadi kita punya faktor diskonnya adalah alpha, di mana dia akan kurang dari 1. Di sini kita punya lagi persamaan rekursif ya, persamaan rekursif tahap terbatas. Di sini kita menambahkan nilai alfanya di sini ya, tambahkan nilai alfa, kita cari nilai maksimum dari ekspektasi penerimaan ini sendiri. Di mana ini yang seperti huruf N ini dibaca eta itu adalah jumlah tahap tersisa. Oke, jika etanya itu menuju 0, di mana model tahap tak terbatas, berarti kan eta itu adalah jumlah tahap tersisa ya. Tidak ada tahap yang tersisa, berarti kan dia masih ada terus ya, masih ada terus tahapannya. Sehingga di sini untuk ekspektasi penerimaannya itu pada saat eta itu sama dengan fungsi penerimaan pada saat sekarang ya. Itu adalah ekspektasi nilai sekarang dari penerimaan yang diskon jika diberikan bahwa sistem adalah status I dan beroperasi dalam horizon waktu tak terbatas. Jadi perilaku jangka panjang untuk ekspektasi nilai I tadi, jika N menuju 0 itu adalah independen ya, tidak terikat terhadap nilai N. Ya, lalu proses iterasi langkahnya sama ya dengan yang sebelumnya, cuma di sini perbedaannya ada di faktor diskon tadi, ada di nilai alfanya ya. Langkah penentuan nilai pertama kita pilih sebarang kebijakan ya, di mana kita sudah UI matriks P dan matriks R ya, terkait. Kita pecahkan persamaan M-nya tadi, masih sama persamaannya, kita tambahkan dengan faktor alfa ya.
Kita lakukan langkah perbaikan, kita cari nilai maksimumnya ya, nilai maksimumnya. Lalu seperti apa dia akan berhenti jika, S-nya itu sama dengan T. Jadi jika kebijakan sebelumnya itu sama dengan kebijakan sekarang yang telah kita perbarui, maka proses iterasi akan berhenti. Contoh contoh di sini faktor diskon yaitu alfa adalah sama dengan 0,6 ya. Kita mulai dengan sebarang kebijakan S, dan kita ambil 1, 1, dan 1. Jadi di sini maksudnya jika sistem berada pada 1, 1, 2, atau 3, keputusan yang kita ambil itu adalah 1 ya. Jadi jika kondisi tanah kita itu baik ya, tadi kita pilih putusannya 1, ini kondisi 2 kita pilih 1, kondisi tanah 3 kita pilih putusan 1 ya. Kita punya matriks P dan R. Ini tadi di awal sudah diketahui. Berarti matriks probabilitas jika kita memilih K-nya itu adalah 1, ini matriksnya. Lalu jika R-nya 1, berarti ini matriksnya. Jadi kita lakukan lagi perhitungan, ya, samaan langkah iterasi nilai. Nah, di sini tidak ada nilai ekspektasi, ya, bedanya tidak ada nilai ekspektasi. Kita hanya punya nilai ekspektasi penerimaan pada saat, ya, di sini ya, kita punya nilai Fs, statusnya I. Ya, kita masukkan nilainya masing-masing, 0,6, ini sudah kita ketahui ya, dari nilai alfanya di sini, nilai apa kita pilih, dimasukkan ke rumus, dan ini kita punya PIK, ini tadi sudah diketahui juga di awal tadi, untuk K sama dengan 1, kita punya V1, V2, V3 tadi ya, dari tabel sebelumnya. Kita masukkan nilai-nilainya di sini, kita peroleh nilai dari masing-masing F ini ya. Jadi kita punya F1 6,61, F2 3,21, F3 negatif 2,5 ya. Lalu kita masukkan lagi ya, untuk menentukan perbaikan ya, langkah perbaikan kebijakan. Punya rumusan ini tadi ya, kawan. Dan kita ganti masing-masing nilainya untuk masing-masing status dan masing-masing kebijakan ya. Nah, kita masukkan, kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai ekspektasinya dan nilai yang optimumnya ya. Di sini optimumnya kita peroleh K-nya itu adalah 2 ya, keputusan yang kita ambil itu adalah 2. Lalu nanti sekarang kita dapat kebijakan yang baru ya. Kebijakan yang baru kita saat ini, kebijakan baru kita T itu adalah 2, 2, dan 2. Jadi jika status kita itu 1, kita ambil keputusan 2, jika status kita 2, keputusan 2, jika status kita 3, kita ambil kebijakan juga 2 ya. Kita lakukan langkah perhitungan berikutnya. Nah, di sini berarti ini P2 dan R2 ya. Ini sudah diketahui di sebelumnya ya, ada slide yang lihat nilai-nilai dari matriks P dan matriks R. Ya, kita lakukan lagi langkah yang sama untuk mencari nilai optimal, kebijakan yang optimal yang baru ya. Ya, untuk kemudian SPL ya, kemudian diperoleh ranking F. Oke, di sini kita lakukan perhitungan yang sama ya, sehingga kita peroleh K1, 2, dan 2 ya. Nah, ini kebijakan yang baru, hingga kebijakan baru sekarang T gitu, sekarang ada 1, 2, 2. Nah, tadi kita kan punya sebelumnya sama dengan 2, 2, dan 2. Berarti kan dia belum sama S, tidak sama dengan T. Nah, kita lakukan lagi perhitungan ya. Lakukan lagi perhitungan, kita punya matriks P dan matriks R. Dia disesuaikan dengan matriks P dan R yang sebelumnya. Berarti matriks probabilitas transisi pada saat P1, 1, 2, dan 2. Ya, itu sama lah perhitungannya ya, tinggal dicari lagi nilainya, kita lakukan perhitungan, data iterasi ke batu iterasi kegiatan. 1, 2, ketiga ya, ini satu iterasi ketiga,
ternyata kita masih peroleh nilai K-nya itu 1, 2, dan 2 ya. Sehingga nilai kebijakan sebelumnya itu sama dengan kebijakan sekarang. Pas kebijakan terakhir C itu 1, 2, dan 2 itu adalah optimal. Sehingga proses iterasi berhenti ya, iterasi berhenti. Oke, itu tadi untuk metode iterasi kebijakan ya. Jadi tadi ada 2. Ada metode enumerasi lengkap dan juga metode iterasi kebijakan ya. Itu untuk tahap tak terbatas ya. Jadi ada terbatas dan terbatas. Jadi di model tahap tak terbatas kita punya metode enumerasi lengkap dan metode iterasi kebijakan. Pada enumerasi lengkap kita coba untuk semua kebijakan yang ada ya, untuk semua kebijakan yang ada kita coba semua, lalu kita cari nilai ekspektasi yang paling maksimum. Itulah yang kita jadikan kebijakan yang kita pilih. Untuk metode iterasi kebijakan kita lakukan iterasi ya, biasa iterasi pada contoh-contoh. Jadi kita lakukan sehingga dia memenuhi kriteria berhentinya. Apa nanti ya? Kriteria berhentinya jika kebijakan yang baru, kebijakan saat ini sampai dengan kebijakan sebelumnya, proses iterasi akan berhenti. Lalu ya ada 2 tadi, ada dengan diskon dan faktor diskon dan diskon ya. Berbeda untuk rumusannya ya, rumusan perhitungannya. Tapi untuk secara langkah dan kriteria stopnya itu masih sama. Yaitu untuk model tahap terbatas. Kalau pada tahap terbatas, di situ model pemrograman linear, setelah keputusan markup tahap terbatas, baik atau dengan diskon, dapat dirumuskan dan dipecahkan dengan pemrograman linear. Ya. Baik terbatas maupun terbatas. Nah, ini jika kita ingin memecahkan dengan pemrograman linear ya. Ini kita punya maksimum dari nilai P-nya tadi, itu ada probabilitas kuesioner dan P ini adalah ekspektasi ya, ekspektasi penerimaan pada saat kebijakan S untuk status P. Ini fungsi tujuannya ya, bagaimana kita menentukan nilai maksimumnya, dan ini pembatasnya. Ini kalau kita gunakan dengan pemrograman linear, kita punya fungsi tujuan, kita punya pembatas, kita punya variabel juga di sini ya, variabel sini. Pembatas pertama di sini PS kali T maksud probabilitasnya sama dengan PS. Maksudnya di sini memenuhi di sini ada pernyataan di mana probabilitas stasioner kita itu jika kita kalikan dengan probabilitas transisinya itu kan sama dengan nilai J itu sendiri. Lalu untuk probabilitas jumlah dari probabilitas stasioner itu akan sama dengan 1 dan bernilai lebih sama dengan nah jika kita selesaikan dengan pemrograman linear. Yang kita punya himpunan S itu adalah kumpulan semua kebijakan yang mungkin. Lalu pembatas masalah menjamin probabilitas status 8 atau steady state itu dari rantai Markov TS, lalu bisa dipecahkan dengan enumerasi lengkap ya, dengan enumerasi lengkap untuk setiap kebijakan. Verifikasi masalah menjadi penentuan secara otomatis tindakan jika sistem pengejaran statistik yang terkena dari semua tindakan optimal mendefinisikan kebijakan optimalisasi. Kurang lebih sama ya dengan materi apapun yang ada di OR2, baik itu masalah jaringan sebelumnya ataupun masalah pemrograman di database. Jadi keputusan yang tersedia pada tiap tahap itu merupakan mendefinisikan kebijakan optimal secara keseluruhan dalam satu sistem. Jadi pada tahap 1 kita sudah memilih ya, kita sudah mendapatkan kebijakan optimal. Nah, itulah nanti akan bisa kita gunakan untuk kebijakan optimal secara sistem dalam satu sistem. Nah, untuk menghitung probabilitas
ini model zaman linearnya kita punya masalahnya meskipun kan ekspektasi masih sama jika kita punya probabilitas bersyarat ya. Ini pembatasnya ya ini cukup diketahui saja ya untuk perhitungan dengan model pemrograman linear ya. Jadi seperti apa jika kita ingin memodelkan dalam pemrograman linear ya. Jadi seperti apa solusi tujuannya, seperti apa saja pembatasnya, seperti apa saja variabel-variabel yang harus kita ketahui ya. Tadi kan sudah biasa perhitungan dengan metode-metode tertentu ya. Ada beberapa metode tadi dengan yang diketahui. Ya, kalau untuk ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya bagaimana cara membuat model pemrograman linearnya. Jadi cukup dijabarkan seperti itu jika kita mengetahui nilai-nilai dari parameter variabelnya, jadi tinggal diterjemahkan dalam model matematik untuk pemrograman linear. Ya, ya masih dengan menggunakan sistem persamaan linear yang sudah dipelajari baik itu di matematika dasar ataupun di R1 ya. Ini untuk rumus pemrograman linear dengan faktor diskon. Ya, kalau yang tadi dengan tanpa diskon ya. Kalau dengan diskon atau faktor diskon kita jangan lupakan nilai alfa ini tadi faktor diskonnya. Sebesar apa faktor diskon yang kita boleh kita bandingkan dengan yang tanpa diskon ya. Ini yang tanpa diskon. Ini secara model matematik saja ya. Bagaimana menerjemahkan dari permasalahan proses keputusan Markov ke dalam bentuk model pemrograman ini ya, seperti itu. Oke, materi untuk proses keputusan Markov cukup sampai di sini ya. Mungkin cukup membingungkan ya kalau kita harus melakukan perhitungan secara online ini ya. Kan oke, materinya sudah habis ya, habis proses keputusan Markov. Ya mungkin kalau secara suara saya sebenarnya Suara Ibu kurang jelas, Bu. jelas. Ya, bagaimana, sudah terdengar? Cukup jelas atau masih kurang? Jelas, Sudah Ibu. jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Oke, jadi ya materi proses keputusan Markov selesai. Mungkin kalau online cukup sulit ya memang ya untuk melakukan perhitungan terus juga memastikan kalian mengerti ya. Kita masih punya 2 materi lagi ya, kalau nggak salah ada teori antrian dan teori permainan, game teori dan meta heuristik. Saya maunya nanti di minggu depan, saya belum tahu kita dapat ruangan atau enggak. Jadi di minggu depan saya maunya ada 2 pertemuan, kita bahas habis dulu untuk materi teori antrian ya. Mungkin kalau belum dapat ruangan kita online aja. Jadi nanti kita cari satu waktu benar-benar khusus membahas tentang perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena cukup sulit ya kalau mau dari online. Saya juga memastikan nih ngerti nggak nih anaknya perhitungan yang sudah disampaikan gitu ya. Ya sambil dicoba-coba latihan, nanti ingatkan saya untuk share video maupun slide-nya. Jadi nanti kalian bisa sambil latihan gitu ya, latihan masing-masing di
ya di tempat masing-masing lah, dimanapun itu. Ya, materi hari ini mungkin cukup sampai sini ya. Jadi nanti kita lanjut minggu depan. Saya harap kita bisa 2 pertemuan ya minggu depan di hari Kamis. Di hari Kamis tetap di hari Kamis ini ya. 1 pertemuan. Saya rasa bisa semua ya. Mungkin di kuliah yang lain mungkin sudah banyak yang habis atau seperti apa saya nggak tahu. Saya mintanya di minggu depan Rabu Kamis ya. Nanti tolong masing-masing ketua kelas diskusikan dengan teman-teman sekelasnya. Di hari Kamis kita tetap di jam ini ya, di tadi 10.30, dan di hari Rabu coba dicari jadwal di bawah jam 12 ya. Di bawah jam 12 siang, pokoknya entah jam 8 ataupun 10.30 ya. Jadi di minggu depan kita habiskan untuk materi teori antrian ya, teori antrian. Minggu depannya lagi kita materi 1 lagi terakhir. Dan nanti untuk presentasi tugas besarnya saya mungkin kalau nggak terkejar kita lakukan setelah UAS ya, setelah UAS. Mungkin di tanggal 20, pokoknya setelah UAS lah. Saya belum dapat jadwal UASnya kapan, yang jelas nanti kita presentasi setelah UAS aja. Jadi kalian masih punya waktu sekitar 2 atau 3 minggu untuk mengerjakan tugas besarnya. Nah, kemarin saya sudah dapat nama-nama kelompok ya, nama-nama anggota kelompok dari setiap kelas. Nanti masing-masing kelompok itu akan saya bagikan materi apa yang harus kalian bahas di tugas besarnya. Dari materi kita di OR2, ada tentang jaringan, ada manajemen proyek, ada Markov, pemrograman dinamis, dan lain-lain ya. Jadi nanti itu saya bagi berdasarkan data yang sudah diberikan masing-masing ketua kelas. Jadi nanti saya acak aja baginya. Di minggu depan akan saya bagikan di hari Rabu ya. Di hari Rabu di pertemuan kita berikutnya akan saya bagikan kelompok mana akan mengerjakan materi mana ya untuk tugas besar. Yang mana presentasinya akan kita lakukan di setelah UAS ya. Nanti kita cari waktunya lagi di setelah UAS. Secara online aja mungkin ya kalau untuk presentasi sama kayak di OR1 kemarin ya. Saya pilih beberapa kelompok saja untuk presentasi. Oke, nanti untuk detail tugas besarnya akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan di hari Rabu. Yang jamnya nanti silakan didiskusikan untuk setiap kelas ya. Kita jadikan 1 dulu aja ya kalau masih online di minggu depan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang perkuliahan. Absen seperti biasa isi Google Form ya, Google Form. Jangan lupa lagi absen. Untuk yang kurang-kurang absen kemarin ya tugasnya menyusul segera ya, di minggu depan juga nanti akan saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin itu saja dari saya untuk minggu ini, hari ini. Recording Kebetulan stopped. saya tuh cuti hari ini ya, jadi saya nggak bisa banyak ngasih materi ya, jadi cukup menyelesaikan minggu sebelumnya aja ya, jadi kita lanjut di minggu depan lagi. Oke, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.